Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Milenia, NPM 187540112. Saya merupakan anggota kelompok 3 dan anggota yang lain adalah Christopher Eka Trastasi Nuraya, Iwayan Rian Anggara, dan Deka Nabila. Kami adalah mahasiswa dan mahasiswi Agribisnis Pangan semester 5 Politeknik Negeri Lampung. Di sini kami akan menjelaskan mengenai alat dan mesin panen padi guna memenuhi praktikum mata kuliah Manajemen Alat dan Mesin Pertanian. Topik pertama yang akan kita bahas adalah mengenai alat mesin pertanian atau Alsintan. Apa sih itu Alsintan? Alsintan merupakan alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian untuk melancarkan dan mempermudah petani dalam mengolah lahan dan hasil-hasil pertanian. Alsintan sangatlah berperan penting dalam berbagai kegiatan pertanian, diantaranya menyediakan tenaga untuk daerah yang kekurangan tenaga kerja. Antisipasi minat kerja di bidang pertanian yang terus menurun membuat Alsintan mampu meningkatkan kapasitas kerja sehingga luas tanam dan intensitas tanam dapat meningkat. Meningkatnya kualitas sehingga ketepatan dan keseragaman proses dan hasil dapat diandalkan serta mutu terjamin. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan sehingga menambah produktivitas kerja dan mengerjakan tugas khusus atau sulit yang dikerjakan oleh manusia. Dan memberikan peran dalam pertumbuhan di sektor non-pertanian. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Desi, yaitu pemanenan padi. Panen adalah rangkaian kegiatan pengambilan hasil budidaya berdasarkan umur, waktu, dan cara sesuai dengan sifat dan karakter produk. Panen merupakan pekerjaan terakhir dari rangkaian proses budidaya, tapi merupakan awal dari pekerjaan pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan sampai dengan pemasaran. Pemanenan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan pada budidaya padi. Oleh karena itu, pemanenan harus dilakukan dengan baik dan benar, dengan tujuan untuk menekan serendah-rendah mungkin masalah kehilangan padi yang pada akhirnya akan berpengaruh pada tinggi rendahnya hasil produktivitas padi. Topik yang ketiga, yaitu alat yang digunakan dalam pemanenan padi. Dalam pemanenan padi menggunakan alat tradisional yaitu adalah sabit dan ani-ani. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Deka Nabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Alat selanjutnya yaitu ani-ani. Proses pemanenan padi menggunakan cara alat tradisional ani-ani tentu saja berbeda dengan menggunakan cara modern. Padi dipanen dalam bentuk malai yang kemudian diangkut untuk dijemur sebagai proses pengeringan, kemudian disimpan di lumbung. Proses perontokan atau pemberasan akan dilakukan sewaktu-waktu apabila petani membutuhkan beras. Proses perontokan atau pemberasan itu sendiri dilakukan dengan menggunakan alat tradisional berupa lesung. Alat selanjutnya yaitu mesin pemanen padi. Mesin pertama yang digunakan adalah mesin tuai dan pengikat padi atau binder. Mesin tuai dan pengikat padi dengan pemotongan satu jalur atau motor 3,6 dk mampu mengerjakan panen padi dalam waktu 10-20 jam per hektar. Sedangkan yang lebar pemotongannya 2 jalur dengan tenaga motor 5 dk kapasitas kerjanya sekitar 5-10 mesin jam per hektar. Nah, selanjutnya yaitu mini combine. Mini combine merupakan alat mesin pertanian yang berfungsi untuk memanen padi. Untuk mini combine sendiri yaitu mesin ini lebih modern dibanding mesin sebelumnya yaitu binder. Nah, untuk mesin ini dibutuhkan 2 operator, yaitu yang pertama untuk mengemudikan dan yang satu lagi untuk yang memasukkan gabah ke dalam karung. Nah, mesin ini mempunyai fungsi yaitu merontokkan, memotong, dan membersihkan ketika saat dipanen. Jadi mesin ini 3 in 1, 3 in 1. Nah, kemudian untuk mesin ini besarnya ditentukan oleh jalur yang dimilikinya, yaitu jalur tersebut berkisar dari 2-4 jalur tanam padi. Semakin besar jalurnya, semakin cepat waktu yang dibutuhkan dalam memanen padi di suatu lahan. Nah, untuk tenaganya sendiri mesin ini ditenagai dengan 10-25 dk tergantung dengan jalur yang dibutuhkan. Semakin besar jalur yang dipakai, akan semakin besar juga tenaga yang diperlukan. Nah, untuk mesin ini kerjanya yaitu pertama itu mesin ini memotong padi-padi yang sedang berdiri atau yang berdiri. Kemudian padi-padi tersebut dipisahkan di dalam mesin
antara gabah dan yang sisa-sisanya. Nah, kemudian habis itu dimasukkan ke dalam karung. Nah, gitu dia untuk cara kerjanya. Nah, untuk harganya mesin ini dibanderol dengan harga 100 juta minimal. Kalau semakin bagus mesin dan kualitasnya pasti semakin mahal juga dong harganya. Mesin terakhir adalah mesin reaper. Cara kerjanya yaitu mesin ketam padi bekerja mengait rumpun padi, kemudian memotong dan selanjutnya secara otomatis melempar ke sebelah kanan mesin di atas permukaan tanah. Setiap lemparan terdiri dari 3-10 rumpun tanaman menurut jumlah alur pemotongan dari mesin. Untuk memudahkan pengangkutan ke tempat perontokan, rumpun padi biasanya diikat terlebih dahulu atau dimasukkan ke dalam karung agar tidak banyak gabah yang hilang karena rontok dari tangkainya. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mesin panen selanjutnya adalah mesin panen padi combine. Proses yang dikerjakan di dalam mesin combine adalah pemotongan, perontokan, pembersihan, dan penampungan dalam tangki gabah. Lebar pemotongan dapat berkisar antara 4-5 meter dengan kapasitas kerja sekitar 2-4 jam per hektar. Karena ukurannya yang besar, maka jenis mesin ini hanya dapat digunakan pada perusahaan-perusahaan beras atau benih padi yang besar, atau yang merupakan suatu pusat perusahaan padi yang sangat luas, atau rice estate. Untuk memperoleh efisiensi kerja yang optimum dalam pemakaian mesin ini, maka luas petakannya berkisar antara 5-12 hektar.